Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Ulfa dari Universitas Siber Asia. Di sini saya ingin membawakan atau menginformasikan beberapa hal ya yang bisa kita lakukan ya, atau tips-tips yang kita bisa gunakan ketika kita melakukan aktivitas public speaking and presentation. Nah, ini dilakukan guna memenuhi tugas dari Ibu Rosanah Ali untuk ujian akhir semester. Nah, berikut hal-hal penting yang harus kita perhatikan tentunya ketika kita melakukan aktivitas public speaking and presentation, tentunya untuk menyampaikan dan berbicara dengan jelas ya. Kemampuan ini perlunya adanya bahasa yang kita gunakan. Nah, ini bahasa-bahasa yang kita gunakan ketika kita melakukan aktivitas public speaking and presentation itu bahasa yang mudah difahami tentunya, ya, yang mudah dimengerti juga oleh audiens yang mendengarkan kita tentunya. Nah, yang kedua, ini intonasi atau naik turunnya suara atau nada suara dan penekanan di beberapa kata yang harus dilakukan agar ya pesan bisa tersampaikan dengan baik tentunya. Gitu ya. Lalu kesadaran atau kontrol ini juga salah satu aspek penting ya, kesadaran atau kontrol diri kita ketika kita melakukan aktivitas public speaking and presentation gitu ya. Itu memang diperlukan karena dengan kita tahu atau sadar apa yang memang keluar kata-kata itu kita bisa memanage dengan baik dan kita juga bisa menyampaikan dengan baik, bisa mengontrol. Tidak ada kata-kata yang tidak perlu kita keluarkan tentunya ketika kita bisa mengontrol diri kita. Ini aspek nonverbal. Yang kedua, ini hal-hal penting juga yang kita harus perhatikan ketika kita melakukan aktivitas public speaking and presentation itu ada aspek nonverbal, yaitu bahasa tubuh. Nah, jadi menurut Albert Maherdian, nah elemen nonverbal ini sangat penting tentunya ya untuk mengkomunikasikan perasaan dan sikap gitu ya, karena yang menyumbang kesuksesan tertinggi ini menurut Albert itu dari 3 faktor. Ini 7%-nya itu kata-kata. Jadi ketika kata-kata tidak bisa dimengerti, ini yang bisa menolong kita ketika kita melakukan aktivitas public speaking and presentation ini, yaitu 38%-nya itu voice tone atau tinggi rendahnya suara atau nada. Nah, lalu penekanan atau pause, jeda ketika kita berbicara, ya, memberikan kesempatan kepada audiens untuk memahami atau kita berjeda sebentar. Lalu 55%-nya ini aspek nonverbal, yaitu ya body movement atau face atau eye contact kita kepada audiens tentunya. Dan yang kedua, ini kita menghindari yaitu bahasa tubuh negatif. Ini perlu kita pelajari dan perlu kita hindari juga, perlu kita sadari ketika tubuh kita melakukan aktivitas negatif. Bahasa tubuh kita salah satunya, nah ini menyilangkan tangan. Jadi ketika kita melakukan aktivitas public speaking secara tidak sadar kita menyilangkan tangan atau seperti ini, nah itu menunjukkan ketidakpercayaan kita dan kita juga tidak bisa mengontrol apa yang bergerak tentunya ya. Lalu menggarukkan kepala seperti ini, itu juga menandakan kita juga bingung apa yang mau kita sampaikan. Lalu menyentuh hidung, nah seperti ini. Dan tentunya menyilangkan tangan mungkin itu juga menandakan kita tidak percaya diri. Atau yang kedua. Nah, lalu aspek intonasi dan nada suara juga artikulasi. Nah, ini juga dalam hal ini perlu kita lakukan beberapa latihan ya untuk kita bisa melakukan atau menggunakan intonasi yang baik pada saat kita melakukan aktivitas public speaking. Itu jangan merubah suara. Itu juga hal penting, tidak perlu kita menjadi orang lain untuk terlihat perfect. Nah, ketika kita melakukan aktivitas berbicara di depan umum atau public speaking tentunya ini be yourself atau menjadi diri kita sendiri, karena setiap orang itu pasti mempunyai tentunya karakteristik suara yang berbeda, yang unik tentunya. Lalu dipastikan kita juga bisa melatih aspek intonasi atau nada suara atau artikulasi itu dengan selalu menyebutkan huruf
vokal tentunya dengan menyebutkan A, I, U, E, O dengan jelas, itu juga salah satu cara untuk kita bisa melatih intonasi atau tinggi rendahnya suara kita. Nah, lalu yang terakhir ini aspek mengenal audiens atau penonton. Nah, jadi terbagi dalam 3 aspek ketika kita ingin mengetahui atau mengenal audiens atau penonton. Yaitu pertama aspek demografis, yaitu aspek demografis itu tujuannya untuk mengetahui siapa yang kita ajak berbicara. Lalu bagaimana latar belakangnya tentunya, lalu pendidikannya seperti apa. Jadi kita bisa melihat dari situ, kita juga bisa menyesuaikan ketika kita mengetahui dengan siapa kita berbicara. Nah, yang kedua aspek psikologis. Nah, jadi untuk mengetahui aspek psikologis ini, ya kita ketahui aspek psikologis audiens ini tujuannya untuk mengetahui apa yang difahami dan diyakini tentunya oleh audiens sebelum mendengarkan materi, contohnya apa masalah yang dihadapi. Nah, sejauh mana tingkat pengetahuan mereka terhadap materi yang disampaikan. Nah, ini kita harus mengetahui juga. Lalu terakhir aspek kontekstual, yaitu analisa aspek kontekstual ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana situasi gitu yang kita hadapi dan tujuan acara ini dibuat tuh untuk apa? Ya, mungkin untuk membangun motivasi gitu ya, atau untuk kita belajar bersama, atau mungkin kita juga bisa melihat durasi presentasi ini berapa lama, jadi kita juga bisa mempersiapkan dengan baik, tidak ada materi yang tidak tersampaikan tentunya, dan di mana kegiatan ini dilakukan. Nah, demikian beberapa hal-hal penting yang kita perlu lakukan ketika kita melakukan aktivitas